Pemirsa, pemerintah mulai khawatir adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 harian di sejumlah rumah sakit. Ya, pemirsa, BNPB mencatat jumlah harian kasus COVID-19 menembus sedikitnya 1.000 kasus per hari. Pertengahan tahun 2022, pemerintah mulai melihat adanya peningkatan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari BNPB, per 19 Juni kemarin terdapat tambahan 1.167 kasus. Merunut pada 5 hari terakhir, Indonesia memang mengalami peningkatan jumlah kasus harian yang cukup signifikan. BNPB mencatat sejak tanggal 15 Juni 2022, kasus harian COVID-19 mencapai 1.242 kasus. Kasus harian terus berada di atas 1.000 kasus per harinya hingga 19 Juni. Jumlah ini tentunya harus diwaspadai masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah masih menggencarkan vaksinasi COVID-19. Pemerintah mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada pelonggaran peraturan mengenai penggunaan masker. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi di DKI Jakarta khususnya. Ya, bahkan hal tersebut juga sejalan dengan keterisian RSDC Wisma Atlet yang masih terus bertambah. Pihak RSDC mulai mengantisipasi lonjakan kasus harian COVID-19. Saat ini di RSDC terdapat 81 pasien COVID-19 yang dirawat. Petugas pun mulai menyiapkan penambahan tempat tidur, tower, dan alat kesehatan lainnya. Jumlah sumber daya manusia atau pelayanan rumah sakit pun mulai ditingkatkan. Walaupun keterisian bor di RSDC masih 1%, warga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Ya, pemirsa, bagaimana antisipasi Satgas COVID-19 terkait kasus COVID yang kembali meningkat? Kita akan bergabung dengan rekan Rizka Dior di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan juga Maria Elizabeth di Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya kami akan ke Rizka Dior terlebih dahulu, pemirsa. Ya, selamat siang rekan Rizka. Bagaimana tingkat keterisian di RSDC hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Hingga saat ini atau tepatnya hingga Minggu siang, kapasitas karantina di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat masih terus mengalami peningkatan selama kurang lebih 7 hari terakhir. Bahkan menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, untuk hari ini sendiri ada sekitar 4 pasien yang baru saja masuk untuk menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Virus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, di mana sehingga jika ditotalkan ini secara keseluruhan ada sebanyak 81 pasien yang menjalani karantina dan ditempatkan di Tower 6 atau setara dengan 2,13% keterisian. Nah, di sini juga ada sekitar 3.801 tempat tidur yang dimaksimalkan, Pram, Anggi, dan juga pemirsa, dan untuk mengantisipasi apabila memang ada pelonjakan jumlah pasien lebih banyak. Namun saat ini memang masih tersisa sekitar 3.720 tempat tidur. Berbicara mengenai antisipasi, pastinya dari pihak Rumah Sakit Darurat Virus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat juga melakukan sejumlah antisipasi agar kasus tidak kembali menyebar, Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Ini dimana seperti yang kita ketahui bahwa ada 7 tower yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini, namun ada 2 tower diantaranya yang dipersiapkan, yakni Tower 4 dan Tower 7 untuk apabila ada peningkatan kasus. Selain itu juga untuk alat kesehatan dipastikan akan diupayakan secara maksimal, terlebih tabung oksigen yang diyakinkan akan mengalami
kondisi yang cukup stabil selama beberapa bulan ke depan. Lalu juga menurut informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kapuskes TNI Maijen Budiman juga sempat mengatakan untuk jumlah sumber daya manusia sendiri nanti yang akan membantu para pasien yang menjalani karantina di sini, baik para relawan atau mungkin dokter dan juga para nakes, ini juga akan diupayakan secara maksimal. Nah, memang jika kita melihat bersama-sama juga Anggi, Pram dan juga pemirsa, meski hanya puluhan pasien, namun kiranya kami juga tidak henti-hentinya untuk kembali mengingatkan masyarakat di luar sana agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga tidak panik, karena menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga, meski ada subvarian Omikron baru yakni BA4 dan juga BA5, namun untuk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sendiri belum terdeteksi adanya pasien yang terkena subvarian Omikron baru tersebut. Namun kami himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, jika kita bisa rincikan kepada Anggi, Pram dan juga pemirsa, menurut data hari ini kiranya kasus juga masih didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri, yang lebih banyak ini didominasi dari negara Arab Saudi. Meski demikian, jika kita rincikan secara lebih detail juga, ini masih ada dua kategori pasien di sini, yakni pasien dengan ciri simptomatik bertotal 70 atau 60 diantaranya ini dengan gejala ringan, sedangkan 10 diantaranya disertai dengan komorbid. Sedangkan untuk kasus asimptomatik atau tidak bergejala ini masih ada sekitar 11 pasien yang dikarantina di sini. Dan nantinya apabila juga masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mendapatkan vaksin booster secara lengkap juga, mungkin bisa mendaftar di Rumah Sakit Darurat Virus COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran atau bisa ikut program pemerintah melalui Puskes TNI. Dan untuk informasi lengkapnya nanti Anggi, Pram atau pemirsa dapat mengakses website resmi Wisma Atlet atau Puskes TNI untuk informasi lebih lengkap. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, sudah ada rekan kami Maria Elizabeth di sana. Silakan Maria. Ya, terima kasih rekan Rizka. Seperti halnya yang terjadi di Jakarta, di Jawa Timur pun saat ini telah ada kasus baru. Per 19 Juni 2022 ada 70 kasus baru yang ada di Jawa Timur, dan Surabaya adalah penyumbang kasus terbanyak. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus baru di Jawa Timur, khususnya Surabaya, saat ini saya bersama dengan Dr. Makian Jibril. Beliau adalah juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Ya, Dok, untuk penambahan kasus baru ini apakah terus meningkat untuk di Jawa Timur ya, Dok? Ya, jadi untuk penambahan kasus di Jawa Timur itu kelihatan sekitar 6 hari terakhir. Dulu sebelum 1 minggu yang lalu kasus harian itu masih di angka 20-an, 25. Mulai 6 hari terakhir ini kasus harian di atas angka 50. Apakah untuk penambahan kasus ini akan ada tren yang terus meningkat, Dok? Nah, ini masih kita terus observasi ya, karena kenaikannya waktu itu agak mendadak 6 hari terakhir, lalu lama-lama agak mendatar. Ini harus terus kita monitor, karena kan kita juga memonitor dari positivity rate. Positivity rate kita sekarang masih di angka 0,65%. Jadi masih jauh dari 5%. Tapi apabila kita lengah, bisa jadi positivity rate ini kembali naik lagi dan kasus bisa naik lagi. Apalagi Pak Menkes juga sudah mewanti-wanti ke kita gitu bahwa ada varian B4 sama 5 ini menjadi salah satu yang berpotensi menaikkan kasus. Ya, Dok, untuk antisipasi di Jawa Timur itu bagaimana, Dok? Seperti tempat karantina seperti itu, Dok? Ya, jadi untuk tempat karantina, alhamdulillah kita rumah sakit cukup longgar sekali. ICU kita hanya terisi 3%. Lalu untuk dari kurang lebih 1000 bed ICU, lalu dari ruang isolasi atau bed isolasi kita ada 9.400, itu hanya terisi 1%. Jadi untuk ruang isolasi relatif aman. Lalu untuk terkait masalah peningkatan kasus ini, kita juga meningkatkan genomic surveillance untuk mengetahui kira-kira apa yang mengakibatkan kasus ini naik. Apakah memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Menkes, varian BA4, BA5, atau ada pattern lainnya seperti itu. Ya, baik, Dok. Untuk imunisasi terutama untuk booster, Dok, untuk pencapaian saat ini Jawa Timur bagaimana? Ya, untuk vaksinasi dosis 1 sebenarnya cukup bagus, itu sudah 93,5%. Tapi untuk dosis 2 ini masih perlu kita kejar karena kita masih 73,9%, dan untuk booster masih di angka 19%. Jadi untuk booster ini yang akan terus kita kejar sama dosis 2 yang belum lengkap, karena banyak daerah sekarang sejak kasus COVID ini menurun, biasanya kegiatan vaksin booster ataupun vaksin kedua biasanya mulai turun aktivitasnya seperti itu. Baik, terima kasih, Dokter.
Ya, makasih sama-sama. Ya, demikianlah keterangan dari Dr. Makian Jibril, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur. Kembali ke studio bersama Pramdat Anggi. Ya, Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya tadi sudah ada Rizka Dior langsung dari RSDC Kemayoran, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan dan tetap jaga kesehatan.